Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa agar diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran tematik kelas 6. Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini agar anak-anak dapat menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah, baik yang dibaca maupun yang didengar. Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, serta bagaimana cara menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Baiklah anak-anak, kita ketahui sebelum tema ini kita sudah mempelajari bahwa ASEAN adalah bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam mengembangkan budaya bangsa Indonesia agar tetap sejajar dengan negara lain. Kita seharusnya melestarikan budaya daerah karena Indonesia kaya akan seni dan budaya. Salah satu keuntungan yang dimiliki bangsa Indonesia dengan kekayaan budaya bangsa pada era global adalah menjadikan warisan budaya Indonesia sebagai rujukan warisan dunia. Oleh sebab itu, pada tanggal 24 Oktober 2018 malam, Yogyakarta resmi ditetapkan sebagai Kota Budaya ASEAN dalam Gala Performance of the Asian Festival of Art di Prambanan Open Air Theater. Kegiatan ini merupakan kegiatan 8 yang diselenggarakan oleh ASEAN Minister Responsible for Culture and Art AMCA dan related meeting with dialogue partner di Yogyakarta. Ya, sangat jelas sekali peran Indonesia dalam acara ini adalah sebagai tuan rumah, di mana menjadi kesempatan baik untuk mempromosikan serta mengkampanyekan harmoni kebudayaan di ranah yang lebih luas yaitu ASEAN. Ada beberapa program yang terkait dengan status tersebut, seperti menjaga perdamaian melalui misi kebudayaan, hingga saling tukar pikiran dan berkunjung. Poin pentingnya adalah negara-negara ASEAN akan bahu-membahu mendukung pengembangan kebudayaan. Anak-anak yang sangat Ibu banggakan, Ibu dapat berbicara seperti ini tentang informasi faktual karena Ibu setelah membaca teks eksplanasi yang ada pada halaman 5 LKS kalian. Apakah kalian masih mengingat definisi tentang teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Perlu juga kalian ingat bahwa sebuah teks eksplanasi terdiri dari struktur, pernyataan umum, deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan interpretasi, kesimpulan atau penutup. Di mana pernyataan umum adalah pernyataan yang berisi suatu topik yang akan dijelaskan dengan gambaran-gambaran permasalahannya. Deretan penjelas atau urutan sebab akibat berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan secara urut dari awal sampai akhir. Sedangkan kesimpulan, interpretasi atau penutup berisi tentang simpulan akhir topik atau proses fakta yang tengah dijelaskan. Oh iya, jangan lupa bahwa ciri-ciri teks eksplanasi selain terdiri dari struktur pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan, ciri-ciri teks eksplanasi juga memuat informasi fakta atau sesungguhnya dan bersifat faktual atau keilmuan.
Untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan dan simak paragraf demi paragraf dalam teks eksplanasi yang disajikan pada halaman 7. Paragraf 1 berisi tentang pernyataan umum atau topik masalah. Paragraf kedua berisikan tentang urutan sebab akibat yang kita sebut dengan deretan penjelas. Dan paragraf ketiga yang berisi tentang simpulan dari topik yang sedang dijelaskan. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat teks eksplanasi pada halaman 8 LKS kalian. Kita akan menggali isi teks dari teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi ini berisikan tentang sistem pembangkit listrik tenaga air mikrohidro digunakan untuk menjangkau ketersediaan air di daerah pelosok, walaupun yang dihasilkan sedikit skalanya. Yang pada umumnya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah generator dan turbin. Untuk mengetahui apakah kalian benar memahami penjelasan ibu pada video kali ini, silakan anak-anak menggali isi teks pada halaman 8 dan mengerjakan nomor 1 sampai 5. Demikianlah pembelajaran kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.